Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi barakatihi fid dharain. Amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu tsaniyata asyrata 'anil nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. La saghirata ma'al israri wa la kabirata ma'al istighfar. Wal maqalatu utawi dawuh asaniyata asyrotah kang kaping 12 iku anin nabi saking Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La saghirata ora ana dosa cilik iku maujud. La saghirata ora ana dosa cilik iku maujud ma'al israri bareng sertane ngelanggengaken atau netepi ajek. Israr itu terus-terusan. Ma'al israri bareng sertane ngelanggengaken. Fa innaha moko sak temene saghira bil muwadhabati kelawan netepi ajek. Bil muwadhabati kelawan netepi ajek alaiha ing atase saghira iku ta'zumu dadi agung apa saghira. Iku ta'zumu dadi agung apa saghira. Fatasiru moko nuli dadi apa saghira dadi iku kabiratan kang gedhe. Wa aidan lan halimane innaha satemene saghira ala azmis tidamatiha ing atase nejo ngelanggengi saghira. Ala azmi istidamatiha ing atase nejo ngelanggengi saghira iku tasiruh dadi apa saghira iku kabiratan kang gedhe. Alasane fa inna niyatal mar'i krana sak temene niyate wong suwiji fil ma'asi ing dalem pira-pira maksiat iku kanat ana apa niyatal mar'i iku maksiatan maksiat. Wala kabiratan lan ora ana dosa gedhe iku maujud ma'al istighfari bareng sertane istighfar jaluk ngapura. Ai taubati tegese taubat bisyurutiha kelawan pira-pira syarate taubat. Fa inna taubata krana sak temene taubat iku tamhu bisa nglebur apa taubat asarul khotiati ing labete keluputan. Asarul khotiati ing labete keluputan. Wa ing kanat senajan ono apa zulub atau khoti'ah itu iku kabiratan kang gedhe. Wa ing kanat senajan ono apa khoti'ah iku kabiratan kang gedhe. Rawa ngriwayataken hadal hadisah ing ikilah hadis sapa ad-Dailamiyuh al-Imam ad-Dailami. Ani Ibni Abbasin saking Imam Ibni Abbas. Lakin bitakdimil jumlatih tetapi ini kelawan disiakan jumlah.
tetapi ini kelawan disiakan jumlah al-akhirati kang akhir anil ula saking jumlah kang awal, anil ula saking jumlah kang awal. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu tsaniyata asyrata anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Makalah yang ke-12 yaitu diriwayatkan dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adabu la saghirata ma'al israr. Tidak bisa dinamakan dosa itu kecil apabila disertai dengan terus-menerus. Artinya tidak bisa dikatakan sebuah dosa itu kecil apabila dosa tersebut dilakukan secara terus-menerus alias istiqomah. Karena setiap apapun hal kecil apabila dilaksanakan secara istiqomah atau muwadhabah atau israr, secara terus-menerus istimrar, maka tentu hal kecil itu akan menjadi besar. Ini semua hal, bukan dosa saja. Termasuk salah satunya yang menjadi peribahasa masyhur di kalangan kita, menabung pangkal kaya. Kenapa kok di situ pangkal dari menabung kok bisa kaya? Karena dengan menabung sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Dan ini sangat berkaitan erat dengan makalah sebelumnya yang menyatakan bahwa la tahqirud dunubas shighara fa innaha tatasya'abu minha dunubul kibar. Jangan remehkan dosa itu walaupun dipandang kecil, karena betapa banyak dosa-dosa besar itu terjadi disebabkan hal yang kecil. Artinya hal yang kecil itu menjadi pemicu awal kedatangan dosa besar. Dan jangan sampai kita meremehkan, artinya dengan membiasakan diri menganggap ringan, menganggap enteng dosa-dosa kecil hingga kita laksanakan itu dosa secara terus-menerus. Wa aidan innaha ala azmi istidamatiha tasiru kabiratan. Begitu juga jangankan berbuat dosa kecil yang terus-menerus. Kita punya tujuan, punya keinginan yang mantap, punya niatan di hati untuk selalu istiqomah melakukan dosa kecil walaupun belum sempat melakukan, cuma ada kerentek di hati, maka itu sudah dihukumi kabirah, dihukumi dosa yang besar. Kenapa? Karena niatal mar'i fil ma'asi kanat maksiatan. Niatnya seseorang untuk melaksanakan maksiat itu sudah dihitung maksiat. Niatannya toh. Contoh misalkan ada anak santri berangkat dari rumah ke pondok. Niatan dari rumah, saya selama mondok ingin berpacaran. Selama mondok saya ingin punya pacar. Sampai lulus. Maka selama sampean mondok dan memiliki pacar ataupun tidak punya pacar, tapi di hati sudah tertancap azmun, yaitu satu keinginan yang kuat dan upaya yang kuat untuk pacaran, untuk maksiat, maka selama itu pula sampean itu sudah berdosa kepada Gusti Allah. Niatnya seseorang untuk maksiat itu adalah maksiat, niatannya saja. Apalagi niatan itu dibuktikan dengan perbuatan. Pacaran oku 2 kali lipat, tu sana niat, bi tu sana ngelakonin. Oleh karena itu jangan sekali-kali meremehkan dosa itu kecil dan menganggap dosa itu kecil
apabila disertai dengan terus-menerus. Dulu kita sudah bahas tentang masalah hujan, gitu ki. Anapa hujan itu ketika terus-menerus akan memicu sebuah banjir bandang. Hujan yang mana turunnya air dari atas langit, yaitu tak sebesar batu yang besar, bahkan mungkin lebih besar kerikil daripada tetesan hujan. Cuma kalau hujan itu tidak reda, istiqomah, turun secara terus-menerus, maka tak menutup kemungkinan wilayah yang terkena hujan, senajan toh wilayah itu hijau sekalipun, akan mengalami banjir bandang. Kenapa boleh wilayah yang tidak hijau seperti Jakarta dan sekitarnya? Itu gara-gara tetesan air hujan yang terus-menerus mengalir atau turun ke sebuah wilayah. Begitu pula dosa. Yang perlu juga diperhatikan betul, dosa itu akan membuat flek pada hati kita. Oning flek sampai. Satu bintik hitam di hati, satu dosa. Kalau 2 dosa berarti 2 bintik hitam. Kalau 3, 4, 5, 6 dan seterusnya, tambahin dosa raja misalkan, maka tak menutup kemungkinan hati dipenuhi dengan titik hitam kemaksiatan. Dan ketika ateh nikapun posak kalaban titik hitam, dan itu tanda atau bekas dari dosa, maka yang jelas hati menjadi gelap gulita. Ketika tetap dibiarkan tidak segera untuk tobat ke pengiran, maka hati yang gelap gulita ini bakal geli mengeras sekeras batu. Ketika hati sudah mengeras seperti batu, semacam batu, maka akan sulit untuk merubah, sulit mengakses hidayah, sulit untuk menciptakan perubahan yang jauh lebih baik. Efeknya di situ besar. Di belakang itu hanya gara hal sepele, yaitu dosa kecil yang secara terus-menerus. Wala kabirata ma'al istighfar, dan tidak bisa disebut dosa itu besar apabila disertai dengan istighfar, ait taubah bisyurutiha, yaitu disertai dengan tobat kelaban syarat-syarat taubat. Dosa nikah dan gelak kan menimbulkan titik hitam di hati. Ibarat contoh yang lebih mudah adalah cermin atau kaca. Kaca itu yang selalu dibersihkan setiap saat, dengan yang dibersihkan setiap bulan dan juga yang dibersihkan setiap tahun, itu kualitas kejernihannya pun beda. Menkaca spray debu sedikit langsung dibersihkan, kena debu sedikit langsung dibersihkan, akan mudah untuk mengembalikan kualitas kemurnian kaca tersebut dan kebeningan kaca tersebut. Tapi menkaca nika eprede gedek sampai setahun, 2 tahun, 3 tahun tak toman ekerbai. Bahkan di situ tidak pernah dibersihkan, sedikit pun tidak pernah dibersihkan. Artinya orang nika dosa-dosa tak pernah ada upaya untuk tobat, maka sulit nanti kaca itu akan bersih. Sekali membersihkan nanti akan sulit untuk mengkinclongkan, itu akan sulit daripada setiap saat ada debu langsung dibersihkan, ada debu langsung dibersihkan. Bahkan jika benda itu besi, maka akan timbul sebuah karatan nanti. Ya untungnya masih kaca contohnya. Wong di situ tanah saja seperti bataku, itu kalau tidak sering istiqomah dibersihkan, berada di satu kolam misalkan, atau dekat dengan tanah yang lembab, itu akan lumutan nanti.
Apa saja pun pasti akan lumutan. Dan lumutan itu akan sulit dihilangkan semakin lama jika tidak segera dibersihkan. Paham ya? Ini salah satu masal atau perumpamaan dosa ketika selalu mengenai pada diri kita, hati kita. Makanya di sini sangat-sangat betul dawuh Nabi, tidak disebut dosa itu besar melangsung berengin kalaban tobat ke pengiran. Kenapa? Karena tobat itu tamhu asarus sayyi'ah, bisa menghilangkan bekas-bekas kesalahan kita. Tapi dengan syarat tobat kita itu memenuhi syarat-syarat tobat. Maka dawuh ulama ada yang menyebut syurutut taubah itu ada salasah, beda teluk macam. Orang man atau pada kudu teluk ni kudu gandi. Tapi walakinnaha bitatabbu'i tablughu ila khamsin atau ila khamsah. 3 syarat ini jika diteliti lebih dalam lagi maka memunculkan hasil 5 syarat nanti. Pertama, orang nikah atau berkepengiran sekiranya bisa terima syarat Allah, yaitu al-ikhlasu lillah, murni betul kesadaran dari hatinya untuk betul-betul kembali ke Gusti Allah. Karena hakikatnya tobat itu adalah ar-ruju' min maksiatillah ila ta'atillah. Tobat ini kan secara definisi lugatan itu ar-ruju', kembali. Yang aslinya petok loros boleh, itu nyaman abeli. Man asli nantar jalanan boleh, itu nyaman tobat, itu secara bahasa. Jadi sampean misalkan main-main bahasa dengan temannya, mau tobat kemana kamu? Saya mau tobat ke pondok. Jadi sampean kembali ke pondok itu bahasanya mau tobat, sampai dijadikan kata-kata oleh anak-anak santri yang santri milenial sekarang kan ini biasanya budal mondok tobat, boleh teko pondok kumat. Budale tobat wang sule kumat. Kenapa kok budal teng pondok dijenengi kelawan tobat? Karena lek budal teng pondok niku arane balik teng pondok. Balik niku berarti rujuk kembali. Boleh sampean membahasakan demikian. Entar meleh ke tuku misalkan. Dama ke? Entar ke tuku. Tobat dama maren. Tobat ke pondok berarti abadi ke pondok, karena secara bahasa tobat maknanya rujuk kembali. Secara syar'i ya kata tadi, secara syariat itu yang disebut tobat adalah kembali. Yang pertamanya di situ maksiat kepada Allah, kembali ke jalan yang lurus yaitu taat kepada Gusti Allah. Jadi syarat pertama ya harus murni karena Allah, bukan karena yang lainnya. Tobat itu yang pertama bukan karena mira'atan linnas, bukan pamer kepada manusia. Inilah saya ini orang yang apa adanya. Kalau salah ya saya tobat, kalau saya salah saya tobat. Pamer kepada teman-teman bahwa saya itu orang baik. Jika saya salah pasti saya tobat. Tujuannya bukan karena pengiran. Jangan sampai kita tobat di situ tujuannya untuk karena takut. Khaufan min adzabin fi indinnas atau uqubatin indannas. Kita khawatir akan ancaman siksaan yang ada pada diri manusia. Kakeh mentau babiko epok pokok misalkan, atau tapuk atau tampeling atau zambian tempak misalkan, ada ancaman demikian entah dari guru atau kawan atau orang tua, itu semua manusia. Kita tobat karena takut ancaman, itu pun juga penyaman tidak memenuhi syarat-syarat tobat. Tobat itu harus betul-betul lillah.
pancen talabal liridho illah wa talabal limaghfiratihi, memohon ampunan dan ridho dari Gusti Allah, bukan hal-hal yang lain. Kemudian syarat yang kedua adalah an-nadam. Kita harus ada penyesalan di hati. Alama fa'ala minal maksiyah, atas semua maksiat-maksiat yang sudah dilakukan selama itu. Tidak dikatakan orang itu betul-betul tobat kalau di hati masih memiliki azam atau niatan untuk rujuk kepada maksiat, kembali kepada maksiat. Karena ini banyak kan, kasus-kasus yang semacam ini banyak. Orang nikah ketika sudah mendapatkan ancaman, biasanya di situ langsung minta maaf, nyoon sepurah ke pengiran, kemudian kembali ke pengiran. Akan tetapi secara lesan, secara hati di situ tetap nanti saya akan mengulangi perbuatan yang sama. Dan kasus yang dicontohkan dalam nas di kitab itu biasanya orang itu ghaniyun bil mal, kaya dengan harta, sehingga hartanya itu yusta'anu bihi ilal maksiyah, dijadikan bantuan atau pendorong dirinya untuk maksiat. Dengan kekayaannya dia beli narkoba, dengan kekayaannya dia itu membeli perempuan, dengan kekayaannya dia itu membeli miras, minuman keras. Dan nanti ketika musibah dari pengiran, searupah bangkrut alias fakir, maka dia itu tobat. Namun di hati ada niatan, kok nanti harta kekayaannya kembali lagi, maka saya akan melakukan hal yang sama. Maka ini salah satu cacatnya syarat tobat, dan ini tidak boleh terjadi. Jadi yang kedua, pancen ada penyesalan betul di hati untuk merubah apa yang sudah dia lakukan. Ittirab, yang paling bingung, kebingungan, ya Allah remah tangodi, itu saya kocak an-nadam. Maka dalam sebagian kitab syarahnya Safinatun Najah, yaitu Inaratud Duja, itu disebutkan hakikatut taubah an-nadam. Hakikatnya tobat ini kayak ketun alias menyesal. Bila orang ini kapon kasta berarti atau tobat. Paham ya? Selama orang ini kata kasta berarti tak tobat. Itu mafhum mukhalafahnya demikian. Ini pentingnya kita itu harus merasa penyesalan. Yang ketiga, ayyaqla'a minad dambil ladzi huwa fih. Kita harus betul-betul mencopot maksiat yang sudah ia lakukan dan maksiat yang ia tobati. Contoh misalkan dia itu melakukan maksiat searupah nginum minuman keras atau mabuk-mabukan, kemudian atobat ke pengiran, ya Allah kula atobat dari dosa nika Gusti, dari dosa minuman keras ini. Saya berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Ini maksud daripada ayyaqla'a minad dambil ladzi huwa fih. Dosa yang ditobati itu betul-betul ditinggalkan selama-lamanya. Benih ada upaya, nanti tahun 2000 ini saya akan mengulangi lagi lah. Mati boleh Gusti. Kata nyaman misalnya, ya benih ngaji tobat karena kasta dari mana kalau kayak itu. Terus tadi ada yang lupa. Bahkan ada sebagian ulama yang mengatakan, ini sebagian ulama, saya bukan pendapat saya ini. Ketika ada seseorang yang bermain-main dengan tobat, artinya bermain-main itu lesannya tobat ke pengiran, sementara hati ada janji pada diri sendiri untuk ngulangin lagi di zaman yang akan datang. Dekiman kok soki boleh, maka kok mabuna boleh misalkan, maka itu termasuk sukhriyah, artinya menghina Gusti Allah. Kalau kita minta maaf sama teman, minta maaf kepada sesama makhluk,
kemudian nengiyateh ada niatan untuk mengulangi perbuatan itu kembali, maka apakah itu dikatakan penghinaan terhadap dirinya atau tidak? Itu jelas penghinaan. Apalagi di situ kepada Gusti Allah. Menghina Gusti Allah bagaimana hukumnya? Sampai sudah tahu sendiri. Oleh karena itu tobat saungguan, artinya di situ tobat sampean pancen betul-betul tobat, tapi kok nanti terpleset ke maksiat, tidak ada niatan di hati, pancen karena pekalah hawa nafsu, maka itu tidak masalah. Sifatul insan memang demikian, mahallul khata' wal nisyan. Yang masalah dari tadi yang kita bahas itu ada upaya dan niatan sejo tujuan dalam hati untuk mengulanginya. Ini yang masalah. Dekik misalkan sampean tobat ongguan pancen tak ngulangin boleh, tapi satu saat jatuh ke lembah yang sama karena sampean itu pancen dikalahkan hawa nafsu, itu bukan itu problemnya. Paham ya? Namun di sini ada memang pengkhianatan secara sirri dalam tobat, bahwa secara lisan dia mengakui kesalahan, tapi secara hati ada tujuan untuk mengulangi kembali. Pun yang keempat di sini al-azmu ala alla ya'uda fil mustaqbal. Ada niatan yang sangat kuat untuk tidak mengulanginya di masa yang akan datang. Ini yang tadi itu. Yang kelima, antakuna fi zamanin tuqbalu fihi taubah bi'tibari kulli insanin au bi'tibaril umum. Terakhir, syarat taubat nikah harus dilaksanakan di masa-masa yang diterima oleh Gusti Allah. Dan ini ditinjau dari dua sudut pandang. Pertama, bi'tibari kulli insanin, dengan mempertimbangkan setiap manusia. Yang pertama ini lebih jelasnya adalah ba'da hululil ajal. Ketika kita itu tobat saat kematian sudah datang, maka dipastikan tobat kuliban sampai tidak akan diterima. Maka dalam satu hadis disebutkan Allah itu pasti nyeporah ben pasti nerima tobat seorang hamba yang bertobat selama rohnya tidak melewati kerongkongan. Selama roh itu tidak melewati kerongkongan, maka sekali kita tobat pokok mantap kepikiran pasti sepora. Maka sampai singgung dalam Al-Quran, walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul mautu qala inni tubtul an. Bukanlah tobat itu bagi orang-orang yang melaksanakan perbuatan keji, perbuatan maksiat, kemudian ketika sudah hadir kematian pada dirinya, dia berkata, inni tubtul an, saya sekarang tobat. Bukan itu tobat. Jadi yang pertama yang harus sampean perhatikan tobat nih masanya. Kapan itu? Harus sebelum kematian atau sebelum roh berada di kerongkongan atau melewati kerongkongan. Yang kedua, ini bi'tibaril umum, yaitu idza tala'atis syamsu min maghribiha. Ketika matahari muncul dari arah barat. Arah ini kapun terbitnya dari arah barat, maka kita tobat sudah tidak ada pintu tobat, alias tidak ada kesempatan untuk diterima sareng Gusti Allah. Pun ini beberapa catatan seputar masalah tobat. Dan perlu diketahui kullu bani adam khata'un. Setiap manusia itu pasti ndik salah ben ndik dosa. Setuju pasti ngelampain kesalahan. Namun wa khairul khatta'in at-tawwabun, segus-bagus seorang sesalah kudu minta sepurah nyoon sepurah, minta maaf dan mohon ampunan. Matur muga kita semua selalu paringin rezeki kemudahan searupa tobat sareng Gusti Allah. Setiap ngelampain dosa matur muga selalu diingatkan dan diberi kesadaran. Amin Allahumma amin. Wal maqalatu
as-salisata asyrata qila humul arif as-sana'u wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.